Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, dengan saya lagi Edi Mulyadi dari Forum News Network FNN. Saudara sekalian, kemarin ada berita yang buat saya menarik ya. Buat saya menarik karena berita ini menyangkut nama-nama besar, sangat besar di Republik tercinta ini. Yang satu menyangkut nama Insinyur Haji Joko Widodo. Anda pasti kenal, Presiden Republik Indonesia, NKRI harga mati, ya kan? Kemudian satu lagi menyangkut nama Megawati Soekarno Putri, Ketua Umum PDIP yang pernah menjadi Wakil Presiden dan juga menjadi Presiden. Dan PDIP kita sama-sama tahu adalah pendukung utama, pengusung utama, bahkan disebut juga ruling party, partai yang berkuasa. Karena dia memang mayoritas ya, walaupun tidak bisa. Maksud saya mayoritas itu memiliki kursi terbesar, bukan baru menguasai, bukan ya. Nah, menariknya adalah bahwa ada judul, banyak berita lainnya, tapi saya ambil dari CNBC. Megawati nangis, Presiden dihina. Ada yang bilang Jokowi kodok. Megawati nangis, Presiden dihina. Ada yang bilang Jokowi kodok. Oke, saudara, ini menarik ya. Tapi sebelum kita bahas, kita baca dulu saja beritanya ya. Begini ceritanya. Presiden kelima RI yang juga Ketua Umum DPP PDIP, Megawati Soekarno Putri, mengaku sedih lantaran masih banyak orang yang menghina Presiden Joko Widodo. Pengakuan ini disampaikan Megawati saat memberikan sambutan dalam peletakan batu pertama pembangunan pelindungan kawasan suci Pura Bekasi yang disiarkan oleh kanal YouTube Pemprov Bali Rabu. Puri Bekasi ya, bukan Bekasi. Puri Bekasi itu puri yang termasuk pura, maksud saya, mohon maaf. Pura yang masuk pura yang terbesar di Bali sana ya. Kalau tanpa H, Bekasi, Jawa Barat, tetangga kita ya. Coba lihat Pak Jokowi ya, saya suka nangis loh. Beliau itu sampai kurus loh. Mikir kenapa? Mikir kita loh, mikir rakyat loh. Masa masih ada yang mengatakan Jokowi kodok lah, kata Megawati sembari menangis. Suara Megawati terdengar tercekat. Saya belum nonton videonya, tapi menarik sekali ya, menarik sekali. Menurut dia, orang-orang yang menghina Jokowi itu tidak memiliki moral. Seru ya. Megawati juga menilai mereka pengecut. Sedap. Ia meminta orang-orang yang menjelekkan Jokowi bersikap jantan. Oke. Kita mesti jadi berkelakuan sebagai warga negara yang punya etika moral. Jangan sembarangan, kata Megawati. Megawati juga meminta orang-orang yang selama ini mengatakan pemerintah gagal untuk datang bertemu langsung dengan Jokowi. Dia meminta mereka menunjukkan di mana kegagalan yang dimaksudkan. Oke, saudara. Ini maaf. Ini menarik betul. Menarik betul. Saya tidak bisa mengatakannya tanpa hujan angin, babi bu, bla bla, tanpa petir geledek gitu-gitu. Tiba-tiba Megawati melakukan pembelaan kepada Joko Widodo. Nah, ini menjadi menarik karena dalam pekan-pekan ini rakyat disuguhi pemandangan, tontonan bagaimana hubungan keduanya Megawati dan Joko Widodo sepertinya tidak akur. Tidak akur ya. Paling tidak memang tidak langsung Jokowi berhadapan dengan Mega, kecuali beberapa waktu lalu saya juga sempat menyebutkan Megawati secara langsung mengingatkan pada Jokowi bahwa Bapak itu presidennya, ambil komando. Gitu kan? Karena dia mengkritisi soal penanganan COVID yang diserahkan kepada Luhut Binsar Panjaitan. Saya sempat bikin podcast ya waktu itu, nggak salah ya. Bapak itu presidennya, ambil komando. Menarik ya. Dan kemudian dibahas oleh Luhut dengan pernyataan, saya cuma komandan lapangan. Pemimpin tertingginya adalah Presiden Joko Widodo. Dia mengatakan, saya dan Erlangga Hartarto cuma komandan lapangan. Gitu kan. Itu menarik, itu menunjukkan bahwa ada friksi yang semakin menguat. Dan itu semakin seru lagi ketika para elit PDIP juga melakukan serangan-serangan yang lumayan masif. Ada bagi tugas paling nggak 3 orang. Yang satu Puan Maharani, anak Megawati, juga mulai menyerang Jokowi. Kan? Kemudian Masinton Pasaribu
dan juga ada siapa namanya Effendi Simbolon, ya. Tiga ini cukup seru nih, ya. Kita bisa duga waktu itu banyak analisis, banyak hal ya. Ketika terutama misalnya Jokowi sendiri sudah menunjukkan tanda kutip pembaleolannya. Kalau bahasa gampangnya pembangkangannya tanda kutip. Lagi saya harus mengatakan tanda kutip nih karena ini kan harus dikonfirmasi, tidak ada pernyataan yang secara lugas dan eksplisit kan. Itu kan hanya kita menerjemahkan saja. Misalnya ketika Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia yang diusung oleh PDIP, yang disebut oleh Megawati berkali-kali dalam banyak kesempatan sebagai petugas partai, ya kan? Jokowi lebih memilih datang ke Jawa Tengah bertemu dengan Ganjar untuk menyaksikan pelaksanaan vaksinasi massal ketimbang dia datang pada penganugerahan gelar Profesor Honoris Causa Megawati Soekarno Putri. Ingat? Dan itu kita semua para pengamat terutama mengatakan bahwa ini adalah gejala-gejala tanda kutip perang terbuka. Betapa Jokowi sudah mulai mengatakan, "Woi, gue presidennya." Kan gitu kan. Secara normatif memang apa yang dilakukan Jokowi datang ke Semarang, ke Jawa Tengah bersama-sama Ganjar itu lebih tepat dalam kapasitas sebagai kepala negara, sebagai presiden, karena kegiatannya adalah vaksinasi massal ketimbang datang membersamai Megawati membacakan apa ya sebutnya apa pidatonya lah, membacakan pidato pengukuhan guru besar Profesor Honoris Causa yang oleh banyak kalangan dianggap aneh. Ada ya Profesor Honoris Causa gitu. Kalau doktor honoris causa oke lah, dan namanya Soekarno itu mengkoleksi sekitar 21 gelar doktor honoris causa ya. Megawati juga sudah punya honoris causa, Puan Maharani juga sudah dapat honoris causa ya. Tapi kalau profesor ini aneh. Oke, balik ke persoalan tadi lagi bahwa ini menarik sekali di tengah aroma perseteruan yang semakin sengit antara PDIP dan antara Megawati dan Jokowi satu sisi yang lainnya. Perseteruan sengit antara istana dengan Teguh Umar itu rumah kediamannya Megawati, itu semakin sengit. Kita tahu kan, tiba-tiba tanpa hujan angin, tanpa kilat geledek, tiba-tiba Megawati melakukan pembelaan kepada petugas partai yang menjadi presiden. Coba kalimat-kalimatnya kan, apalagi di sini disebutkan suara Megawati terdengar tercekat, gitu kan. Coba kita lihat Pak Jokowi ya, saya suka nangis loh. Beliau itu sampai kurus loh. Mikir kenapa? Mikir kita loh, mikir rakyat loh. Masa masih ada yang mengatakan Jokowi kodok lah, kata Megawati sembari menangis. Suara Megawati terdengar tercekat. Wah, itu kan dramatis sekali. Sangat dramatis, dahsyat itu, ya. Nah, apakah ini kita bisa terjemahkan bahwa ini upaya rekonsiliasi? Rekonsiliasi dari undangan rekonsiliasi dari Megawati, dari PDIP kepada Jokowi, gitu. Wis to ora usah tukaran gitu ya. Awake dhewe iki ora usah tukaran, wis to kayak awake dhewe sing kompak ngono. Betul nggak bahasa Jawanya? Buat teman-teman penonton Bang Edi yang nggak ngerti, kurang lebih terjadi begini, udahlah kita nggak usah berkelahi lah, nggak usah bertengkar lah, udahlah kita yang kompak aja, kita yang solid lah. Ya, tambahin lagi, untuk mengurus negara aja, untuk mengurus rakyat Indonesia. top. Apakah itu kita bisa terjemahkan seperti itu, bahwa ini adalah undangan rekonsiliasi dari Megawati kepada Jokowi? Kalau itu benar ya, ini benar lebih menarik lagi. Ini sungguh-sungguh menarik lagi. Karena apa? Ini semakin menunjukkan makin kuatnya posisi Jokowi. Bayangkan, tawaran rekonsiliasi justru datang dari induk semangnya. Tawaran berdamai itu justru datang dari induk semangnya. Harusnya dalam posisi apa ya namanya ya, bukan posisi formal, maksudnya dalam aura, gitu. Aura, betul nggak? Tepat nggak aura? Aura apa ya aura lah ya gitu ya. Harus dalam posisi aura Megawati itu lebih tinggi daripada Jokowi, karena Megawati adalah ketua umum partai PDIP yang mengusung Jokowi, dan Jokowi adalah petugas partai PDIP, kan gitu kan. Harusnya lebih tinggi auranya. Anda masih ingat di awal-awal Jokowi
Bahkan ada foto-foto beredar Megawati berpidato di sebelah belakang itu ada Jokowi berpakaian Satgas. Dasar hitam-hitam baret merah Satgas PDIP. Satgas, bro. Satgas, do you know Satgas? Satgas, tahu kan Satgas kan? Satgas itu mohon maaf sama sekali bukan elit partai loh. Satgas itu ya petugas keamanan gitu loh. Kalau ya itu petugas keamanan gitu, menjaga. Ada seorang tokoh namanya Megawati pidato pang pung pung pang ping pung pang ping, di sebelah kanan apa kiri saya agak lupa ada Joko Widodo berpakaian Satgas PDIP lagi berjaga. Ini foto kan sangat legenda sebetulnya. Ini mengingatkan kepada kita semua, khususnya pada Joko Widodo sebagai individu, sebagai pribadi, bahwa lo itu petugas partai, bahwa lo secara kasta lo di bawah. Megawati adalah top elitnya PDIP, sementara Joko Widodo hanyalah petugas Satgas ya. Jadi, nah kembali ke soal tadi, kenapa justru tawaran rekonsiliasi, tawaran perdamaian datang dari Megawati dengan cara dia bela-bela, dia puji-puji, dia bela-bela sampai nangis-nangis. Saya sedih loh, mosok presiden dikatain kodok lah gitu. Ya menarik ya. Apa benar kita bisa terjemahkan bahwa ini mengisyaratkan bahwa Jokowi memang semakin kuat, dan mengisyaratkan lagi bahwa PDIP Megawati tidak punya pilihan lain kecuali ngebaik-baikin Jokowi. Menarik kan? Tidak punya pilihan lain kecuali membaik-baiki Jokowi. Untuk apa? Ya kepentingan 2024 lah, apalagi untuk kepentingan kekuasaan lah, apalagi walaupun pada konteks 2024 Megawati marahnya bukan alang kepalang, karena secara semakin kentara dan kasat mata Jokowi berpihak kepada Ganjar yang dianggap sebagai pesaing utama Puan Maharani pada ajang 2024. Tapi itu kan cuma analisis ya, belum tentu benar, apalagi cuma datang dari Edi Mulyadi yang nggak ngerti gitu, kecuali yang analisis pakar politik semacam siapa ya, mantan dubes kita yang ahli militer itu Salim Said misalnya ya, atau siapa lagi yang memang udah punya track record lah, udah punya otoritas bicara soal politik. Kalau saya kan nggak, cuma cuap-cuap aja. Tapi buat saya pribadi itu menarik sekali. Kalau itu benar, dahsyat sekali. Ini bisa kalau itu benar ya, bisa artinya kalau Jokowi menyambut tawaran rekonsiliasi, menyambut tawaran untuk berdamai, bermesra-mesra lagi, tentu ada yang namanya bargaining, tawar menawar. Oke, Bu, saya sambut tawaran Ibu untuk kita rekonsiliasi, kita damai-damai lagi, tapi saya minta ini. Normal kan? Normal. Sebuah rekonsiliasi pasti ada bargaining, ada tawar-menawar. Oke, saya mau begini kalau begitu. Oke, saya mau ngasih ini, tapi saya juga mau minta itu. Kan normal. Nah, itu menunjukkan betapa serunya. Dan bukan mustahil dalam proses rekonsiliasi, bukan mustahil juga itu ada ketidaksepakatan, bahkan rencana rekonsiliasi akan batal. Mungkin kan ketika permintaan dari lawan dan pihak lawan itu tidak bisa diakomodasi, atau ketika permintaan kita, saya nggak ikut rekonsiliasi, permintaan yang satu tidak bisa dipenuhi oleh pihak yang kedua, misalnya begitu. Kan menarik. Misalnya Megawati, wes Mas Jokowi, wes ora usah berkelahi kita lah. Ayo kita sama-sama mengurus negara. Keren kan? Mengurus rakyat Indonesia. Dahsyat kan? Nah, untuk itu saya minta coba sampean Mas legowo lah memberikan dukungan penuh kepada anak saya, Puan Maharani. Misalnya gitu pada 2024. Misalnya ya. Kemudian Jokowi, Bu Mega terima kasih ya, saya diajak lagi untuk damai, kita biar solid untuk membangun negara, memikirkan rakyat sampai saya kurus ini gitu kan. Tapi kalau permintaan Ibu untuk saya mendukung Puan, waduh mohon maaf Bu, saya nggak bisa, saya kadung melihat bahwa Ganjar ini tokoh yang lebih tepat, bla bla bla. Misalnya, ini semua misal, umpamanya. Nah, kalau dua kutub ini tidak bisa ketemu, yang satu tetap minta ke barat, atau minta ke selatan, ke timur, nggak ketemu, ya sudah selesai, batal rekonsiliasi. Kecuali yang satu minta barat, satu minta timur, oke lah kita kompromi ke utara, misalnya gitu ya. Atau kita ke selatan aja, masing-masing win-win solution, tidak memaksakan kehendak. Nah, ini menarik.
Tapi di luar itu yang rumit-rumit, di luar yang rumit-rumit tadi, saya ingin sedikit memberikan perspektif bercanda. Bercanda. Anda tahu nggak kalau saya membela, nggak usah saya lagi lah, orang lain lagi, si A. Si A membela si B karena si B dibully oleh orang-orang, ya, atau bukan oleh orang-orang, oleh si C, ya. Lalu si A mengatakan, masa B itu si C kurang ajar, itu nggak sopan sama kamu. Kenapa A? Masa si C bilang kamu kodok? Misalnya, masa si C bilang kamu jelek? Masa si C bilang kamu nggak mampu? Masa si C bilang kamu itu bertiga doang, itu tiga pihak ya, A, B, C ya. A yang belain, B yang mendapat bulian, yang si C yang membuli, ya kan? Cuma bertiga. Tapi kalau A, B, C dan umum, wah, atau A, B dan umum, saya sedih loh. Itu masa si A dibilang kayak monyet, itu masa si A dibilang nggak mampu, itu masa si A itu kan nggak bener gitu. Saya sampai nangis loh, dia dicaci, dihina seperti itu. Ini menarik saudara, menarik sekali. Kalau saya bercandaan tadi A, B, C tadi, Anda bisa bayangkan nggak? Saya sebetulnya ingin si A ini, saya lah kata biar gampang, nggak usah A, B, C lagi. Saya pinjam nama Budi lagi, pinjam nama Tony. Misalnya ya, mohon maaf ya Budi sama Tony ya, saya pinjam nama aja biar clear nih ya. Saya Edi, Budi, Tony, misalnya gitu ya. Saya mengatakan, Bud, itu si Tony brengsek tuh, Bud. Masa lu dibilang geblek sih? Masa lu dibilang goblok sih? Bud, lu masa dibilang bego sih? Karena kan nggak bego ya, cuman tolol gitu misalnya, gitu kan. Anda bisa bayangkan? Saya gunakan kalimat-kalimat si C tadi, si Tony tadi, untuk menyerang si Budi dengan dalih seolah-olah membela. Ini saya ya, kisah saya, Edi, Budi, Tony. Apalagi saya bilang ke umum, itu ya bapak-bapak, ibu-ibu tahu nggak si Tony itu brengsek. Masa sahabat saya si Budi ini dikatain jorok di depan umum. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara tahu kan, Budi kan nggak begitu. Budi kan bekerja keras untuk kita semua. Masa si Budi dibilang kodok? Tony ini brengsek gitu. Anda bisa bayangkan, satu sisi sepertinya membela, di sisi lain dia menumpahkan perasaannya. Saya tidak mengatakan dia lagi, karena dalam bahasa Inggris ada he dan she. Kalau saya bilang he masih agak bebas. Kalau saya bilang she, perempuan, nanti orang bisa mengasosiasikan ke Megawati kan gitu kan. Ini bisa jadi masalah. Tapi kalau saya mengatakan bahwa si Edi itu menggunakan si Tony untuk tanda kutip menyerang si Budi. Masa si Tony bilang Budi jelek? Masa si Tony bilang Budi nggak ngerti apa-apa? Masa si Tony bilang si Budi cuma ngerti gorong-gorong doang, selfie-selfie doang? Masa brengsek nggak si Budi itu? Si Tony itu bilang si Budi pelangak-pelongo doang. Ini menarik. Tapi yang kedua ini cuma bercanda-bercanda aja. Cuma itulah yang hidup di pergaulan kita sehari-hari. Ada orang-orang yang kita merasakan lah sambil bercanda-bercanda begitu, merasakan, ya kan? Kalau dalam lawakan-lawakan kan juga dulu sering juga tuh begitu. Masa brengsek tuh, masa dia bilang lu bego? Kan salah ya, lu kan juga nggak bego, lu kan cuma tolol kan, misalnya gitu. Ada kan? Ada begitu. Ini jadi bagaimana? Oke lah, itu tingkah pola elit di atas ya. Tapi apapun yang terjadi, tampaknya aroma perseteruan sulit ditutup-tutupi. Dan sepertinya pada pembahasan pertama tadi, kalau saya tidak keliru, berarti ada upaya rekonsiliasi dari induk senang kepada anak binaan. Menarik. Menarik. Ada tawaran perdamaian dari bos kepada anak buah. Yes! Saya Edi Mulyadi untuk FNN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.